Pak SBY menyinggung istilah matahari kembar teman-teman di suatu momen ya ketika diwawancara. Jadi Pak SBY memberikan pesan kepada Pak Prabowo atau pemerintahan sekarang, tidak boleh ada matahari kembar. Sepertinya Pak SBY ini sedang kilas balik ya, berbicara berdasarkan pengalaman ketika di masa pemerintahannya. Pak SBY sebagai presiden dan wakilnya adalah Pak Yusuf Kala teman-teman. Nah ini juga disinggung, nanti kita akan lihat disinggung oleh pengamat politik yaitu Pak Adi Prayitno. Jadi istilah matahari kembar itu ya tentu saja makna konotasi teman-teman. Memang konteksnya kepada jangan ada dua pemimpin di dalam suatu pemerintahan. Nah itu maksud dari Pak SBY. Istilah matahari kembar ini ya mengundang banyak persepsi tentunya teman-teman. Ada yang merujuk kepada Pak Jokowi, kemudian ada yang merujuk kepada Mas Gibran yang ingin menjadi matahari kembar. Ada yang merujuk kepada adiknya Pak Prabowo Subianto, teman-teman. Nah, yang akan kita soroti adalah tanggapan dari Pak Deddy Sitorus soal matahari kembar. Pak Deddy Sitorus ini merujuk kepada Pak Jokowi. Ya, meskipun tidak disebutkan namanya ya, tapi dari penjelasannya, dari kata-katanya itu dipastikan merujuknya kepada Pak Jokowi yang ingin menjadi matahari kembar, teman-teman. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana tanggapan dari Pak Jokowi itu sendiri, kemudian tanggapan dari pengamat politik, Bung Adi Prayitno, Bung Teddy Gusnaidi ya, yang memang digadang-gadang menjadi sangkalan atas tanggapan Pak Deddy Sitorus yang merujuk ke Pak Jokowi sebagai matahari kembar, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat bagaimana videonya. Hormati beliau, belum menghormati saya, jadi indahlah. Dan falsafah saya Mbak Retno, di Indonesia hanya ada satu matahari, Pak Prabowo. Nah ini. Tidak boleh ada matahari kembar. I respect for him, beliau juga tetap hormat kepada saya, jadi tetap indah persahabatan kami berdua. Apa Pak pesan Bapak untuk Pak Prabowo saat ini? Yes. Sebagai Presiden ke-8 dengan segala tantangannya gitu Pak. I trust him. Pemimpin negeri ini memang persoalan selalu ada, kompleks. Ya pasti. Ekonomi sekarang seperti ini, fiskal kita dan sebagainya. Pak Prabowo juga tahu, maka I am hoping beliau bisa menetapkan kebijakan yang tepat, keputusan yang juga tepat, sehingga apapun masalah yang dihadapi oleh bangsa ini, pemerintahan Pak Prabowo bisa mengatasinya. Pak SBY memberikan doa terbaik ya untuk pemerintahan sekarang tentunya. I trust him, kata Pak SBY ya kepada Pak Prabowo Subianto. Ya matahari memang cuma satu, kalau dua bisa terbakar ini bumi. Ya, itu kan natural. Ya, jadi bahwa jangan sampai ada matahari kembar, iya. Kalau ada dua matahari kiamat. Itu secara alam semesta ya. Secara politik nggak tahu lah, tanya Pak SBY lah pengalamannya. Secara politik. Yang mana? Yang kedekatan. Kalau saya menganggap dan berharap kita hanya punya satu matahari. Cuma ada bulan yang pengen jadi matahari, itu kan biasa lah. Apalagi kalau belum bisa memisah antara posisi dulu dan sekarang. Itu aja sih kalau saya. Siapa? Ada deh. Ada deh katanya. Ya siapa yang muncul 3 kali kayak makan obat sehari di depan media ya. Yang dikunjungi jadi situs wisata, kan udah tahu semua lah. Mungkin maksud Pak SBY ke sana, tapi dugaan saya yang pasti kan Pak SBY mengingatkan berdasarkan pengalaman beliau bahwa dalam satu negara harusnya, apalagi di sistem presidensil ya, bahwa sebaiknya pemimpin tertinggi itu ya cuma satu, dan setahu saya sih sampai sekarang cuma satu. Mengatakan soal tidak ada, jangan ada matahari kembar. Menurut Bapak bagaimana Pak? Ya memang nggak boleh ada matahari kembar. Matahari itu di dunia ini harus ada satu. Nggak boleh. Apa itu kodanya juga yang baik satu. Ya. Nggak boleh, harus ada satu ya. Pak Jokowi juga mengatakan hal seperti itu. Jadi memang konteksnya di dalam pemerintahan juga harus ada satu. Nah itu yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Konteksnya seperti itu ya teman-teman. Ini ada yang menarik teman-teman. Tanggapan dari Bung Teddy dulu ya, kita lihat. Soal Pak Deddy Sitorus mengatakan matahari kembar yang merujuk kepada Pak Jokowi. Bung Teddy ini menyangkal bahwa matahari kembar itu adalah Pak Jokowi. Malah Bung Teddy menceritakan bagaimana masa lalu Bu Megawati, teman-teman. Nah ini dia videonya.
PDIP mengatakan keputusan Prabowo tidak harus sesuai dengan apa yang dipikirkan Jokowi. Ya, karena setiap pemimpin menurut mereka punya challenge sendiri. PDIP juga mengatakan bahwa ada bulan yang selalu ingin menjadi matahari. Jadi mereka bilang jangan ada matahari kembar. Saya bilang begini ya pernyataan ini ya selain aneh, ya tentu pernyataan yang bodoh ya, maka harus ditanggapi sebagai bagian dari pendidikan politik agar masyarakat tidak membenarkan pernyataan ini. Ketika Prabowo dan Jokowi akrab, ya, dituduh sebagai matahari kembar. Padahal Jokowi ya sama sekali tidak membuat kebijakan dan sama sekali tidak membuat pernyataan yang mewakili negara. Bahkan Jokowi sama sekali tidak membicarakan mengenai negara dan kebijakan negara. Setiap ditanya wartawan, ya, Jokowi selalu mengatakan bukan domain beliau lagi. Silakan tanya kepada pemerintah. Lalu ya, di mana matahari kembarnya? Ya, ini kan ya saya bilang makin sempurnalah kebodohan ini. Kalau kita mau melihat contoh matahari kembar, ya maka lihatlah contoh yang ada di PDIP sendiri. Di PDIP gimana? Dulu ada matahari kembar, yaitu ada Megawati dan ada Taufik Kemas. Salah satu contoh ya, pengakuan dari Pak JK ya. Taufik dan Megawati itu berselisih hebat selama 1 bulan karena ya penentuan calon di pilkada. Ya, belum lagi pernyataan Taufik Kemas ke SBY sebagai jenderal anak kecil saat Megawati masih menjadi presiden. Ya, Megawati yang ketua umum bisa didikte oleh yang bukan ketua umum hanya karena orang tersebut ada keluarganya. Nah, itu kan matahari kembar kan? Sekarang ada Megawati dan Puan Maharani ya. Contohnya Megawati yang menuduh ya ada yang ingin menjadi presiden 3 periode dan Puan membantah hal itu. Iya. Puan mengatakan tidak pernah ada keinginan siapapun ya, termasuk Jokowi ingin menjadi presiden 3 periode. Jadi Puan ya, membantah tuduhan Megawati. Bahkan ya, kemunculan pertama Megawati di kancah politik itu sudah terjadi matahari kembar. Megawati muncul bukan karena kemampuan dirinya, tapi karena nama besar Presiden Soekarno. Yang dijual itu Soekarno, ya Soekarnonya, bukan Megawatinya. Bukan diri Bu Mega. Megawati dipilih menjadi ketua umum bukan karena kemampuannya, karena ya Megawati kan sama sekali tidak punya kemampuan. Megawati hanya dijadikan alat untuk bisa menggunakan nama Soekarno. Bahkan sampai detik ini yang ditampilkan di berbagai gambar ya pada kampanye itu Megawati dan Soekarno. Jadi Megawati hanya boneka dari bayang-bayang Soekarno. Sampai detik ini ya di sana ya, di PDIP ada yang namanya matahari kembar. Jadi kalau mau melihat contoh nyata matahari kembar ya di PDIP. Ya, bahkan ya PDIP dengan Megawatinya selalu menjual pemikiran-pemikiran Soekarno dalam kampanye mereka. Ya, Megawati saat jadi presiden jualannya konsep Soekarno. Walaupun yang dia lakukan banyak yang tidak sesuai dengan pemikiran dan konsep Soekarno. Tapi yang penting jualannya sosok Soekarno. Itu hak PDIP dan Megawati. Tidak ada yang melarangnya. Tidak ada yang mempermasalahkannya. Dan tidak ada yang memperdebatkan. Seperti PDIP mempermasalahkan kenapa Prabowo dekat dengan Jokowi. Dan bisa mempengaruhi kebijakan Prabowo. Nah, dari hal ini ya, sudah membuktikan bahwa hak asasi seseorang, hak asasi presiden,
hak prerogatif presiden itu mau diatur oleh PDIP. Seolah-olah mereka yang paling benar. Kata SBY memberikan pesan kepada Prabowo, jangan ada matahari kembar. Sepertinya SBY ingin berkisah bahwa ketika jadi presiden 2004, istilah matahari kembar juga muncul begitu kuat saat itu. Itu tentu tidak terlepas karena wakil presidennya Yusuf Kalla kelihatan tampil sebagai matahari juga yang dinilai mengimbangi aura SBY yang saat itu jadi presiden. JK dengan slogannya lebih cepat lebih baik itu kan cukup agresif, melakukan akselerasi dan kegiatan-kegiatan politik yang kelihatan bahwa Pak JK itu ya bukan wakil presiden tapi ingin menunjukkan dirinya sekelas dengan presiden. Jadi wajar kalau saat itu muncul istilah matahari kembar, mengacu pada aktivitas, agresivitas, termasuk personifikasi politik yang dilakukan oleh Pak JK, wakil presiden, tapi ingin menunjukkan bahwa Pak JK itu adalah matahari lain di luar Pak SBY saat itu. Itu yang sepertinya ingin dibagi. Kisah politik kepada Pak Prabowo yang hari ini menjadi presiden. Karena kata SBY selalu berpesan kepada Prabowo, jangan ada matahari kembar. Nah menariknya adalah pernyataan SBY yang menurut saya ini sifatnya normatif, pengalaman masa lalu itu kan selalu dikait-kaitkan dengan kondisi politik saat ini, terutama dikaitkan dengan Pak Jokowi, yang juga adalah mantan presiden. Katanya hari ini Pak Jokowi itu ingin selalu menunjukkan dirinya sebagai sosok yang masih presiden. Begitu banyak aktivitas-aktivitas politik, termasuk misalnya jumlah menteri yang ada di kabinet Prabowo adalah orang-orangnya Jokowi, itu yang kemudian dikait-kaitkan soal adanya dan kekhawatiran matahari kembar di eranya Pak Prabowo. Seakan-akan kalau kita membaca perdebatan di medsos, di media-media online, di komentar-komentarnya, bahwa pernyataan SBY ini kan sebenarnya ingin menyindir bahwa di zaman Prabowo Subianto ada juga orang yang kelihatan ingin menjadi matahari lain di luar Pak Prabowo. Atau mungkin juga pesan itu ingin disampaikan, jangan sampai wakil presiden Prabowo hari ini juga ingin tampil sebagai matahari lain di luar Prabowo. Itulah yang saya sebutkan, menariknya politik kita. Satu sisi pernyataan SBY itu hanya sebatas pengalaman, tapi di sisi yang lain selalu dikait-kaitkan dengan kondisi politik hari ini. Tentu kalau itu dialamatkan kepada Jokowi misalnya ataupun Gibran, pastinya akan tidak terima. Karena Jokowi dan Gibran pastinya adalah orang yang tidak punya intensi untuk menjadi matahari lain selain Prabowo Subianto. Tapi kita tidak bisa menghentikan perdebatan-perdebatan publik di media sosial, di kalangan netizen dan termasuk kelompok-kelompok kritis. Jadi di situ konteks yang pertama. Pak Jokowi maupun Mas Gibran tidak mempunyai intensi untuk menjadi matahari lain ya selain Pak Prabowo, itu kata Bung Adi Prayitno, teman-teman. Tuduhan yang kali ini ditujukan lagi-lagi kepada Joko Widodo, bahwa Joko Widodo dituduh sebagai matahari kembar yang ingin mengambil alih popularitas seorang Prabowo. Itu bukan tuduhan yang harus kita terima sebagai sesuatu yang berbasis data empiris. Mengapa? Karena lagi-lagi harus kita tegaskan, dan saya ingin tegaskan berulang-ulang bahwa hubungan di antara Prabowo dan Jokowi itu adalah hubungan persahabatan dan persaudaraan. Sangat baik. Mereka bersahabat dan mereka bersaudara. Dan karena itu persahabatan kedua tokoh ini melampaui kepentingan-kepentingan politik yang dimiliki oleh masing-masing dua orang sahabat ini. Karena itu ketika tuduhan bahwa Jokowi ingin menjadi matahari kembar, ia tidak mau menjadi presiden yang sudah purna tugas, tetapi ia ingin tetap cawe-cawe atau ikut campur ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Itu sudah ditepis oleh seorang Joko Widodo. Ketika ada wawancara yang mengatakan, apakah memang Presiden Jokowi, Presiden ke-7 yang sudah purna tugas, ingin terus memberikan masukan pada Prabowo Subianto? Maka jawaban yang sangat baik yang disampaikan oleh Jokowi jelas dan harusnya diterjemahkan sebagai sebuah diksi politik, bahwa tidak mungkin Joko Widodo merendahkan dirinya dengan masih ikut campur atau cawe-cawe ke dalam pemerintahan seorang Prabowo Subianto. Karena itu sikap respek dan hormat Jokowi itu ditangkap
dengan baik oleh seorang Prabowo Subianto. Dan itulah yang dikatakan oleh Prabowo. Ia sungguh prihatin bahwa Jokowi terus-menerus dikuyu-kuyu sebagai sumber masalah dan menjadi sumber kegaduhan dari kehidupan berdemokrasi di tanah air kita. Kata Pak Prabowo juga di sebuah pidato ya, ada yang ingin memisahkan saya dengan Pak Jokowi. Nah itu Pak Prabowo menjawab lucu gitu kan. Untuk diketawain boleh. Nah itu seperti itu. Artinya ya hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi baik-baik saja ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.